kami mohon dengan hormat nanti dengan hormat untuk membantu teman-teman kita yang masih belum menjadi pengawas pendamping sekolah penggerak pada tahun yang kemarin. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti oleh-oleh yang kita terima bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti ini akan diawali oleh Bu Nini karena pada tanggal 19 kemarin insya Allah itu Bu Nini ada kegiatan dengan PSMA dengan kepala sekolah SMA negeri MKKS ya, SMA negeri dan swasta se-Jawa Timur, dan kebetulan pada saat itu untuk teman-teman pengawas masih belum bisa ada kuota, belum terlibat di sana di dalamnya. Oke, monggo kegiatan ini dimulai untuk Bu Nini untuk materi yang pertama, kemudian nanti disambung oleh Pak Yatno yang terima kasih kami juga sampaikan nanti yang kemarin didapuk Pak Yatno ini sebagai pemateri untuk kegiatan kita pada saat ini. Kegiatan ini untuk kita semuanya, jadi dari kita untuk kita. Memang kami tidak memberitahukan kepada Ibu Kabid, baik itu PSMA maupun GTK, karena kegiatan ini saya rasa hanya sebagai pembuka kegiatan, sehingga insya Allah nanti pada bulan Oktober kami sudah oleh Bu Yani, insya Allah nanti kegiatan kita akan dimulai pada bulan Oktober yang dihandle oleh GTK. Begitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kami juga menjadi pendengar yang setia. Monggo kegiatan ini bisa dimulai. Monggo. Ya, terima kasih Pak Agus Subekti selaku Ketua MKPS SMA Provinsi Jawa. Sebelum Amari ada di ruang ini Pak Amari? Iya, Bu. Ada. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan lancar, maka kita akan berdoa sejenak untuk kelancaran semuanya, untuk kesehatan kita semua. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Amari MPD. Pada Pak Amari dipersilahkan untuk memimpin doa siang ini, Bapak. Matur nuwun Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Kau limpahkan. Amin ya Allah. Amin. Juga Engkau terpental. Ya. Putus. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis di lokasi Pak Amari, maka kita berterima kasih kepada beliau yang sudah memimpin doa siang ini. Baiklah,
kegiatan doa sudah kita lalui. Acara selanjutnya adalah sosialisasi materi dari hasil diklat MKKS SMA Negeri dan Swasta yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Nini MPD, dan nanti Bu Nini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Agus Huda, Wakil Ketua MKPS SMA Jawa Timur. Kepada Bu Nini dan Bapak Agus Huda kami persilahkan. Ibu Hendang, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu sehat-sehat bersama keluarga dan bahagia. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini Bu Endang ada kegiatan, akhirnya diberikan ke saya. Mohon maaf, akan kami handle sementara. Nanti kalau Bu Tia sudah bisa masuk, maka Bu Tia akan menghandle berikutnya. Baik, Ibu Nini, dipersilahkan waktu 30 menit untuk Ibu atau waktu secukupnya. Kepada Ibu, terima kasih sebelumnya. Sukses selalu, Bu Ibu. Amin. Pak Agus Huda, yang saya hormati Pak Agus Subekti selaku Ketua MKPS, Pak Agus Huda, teman-teman, ada Bu Endang, ada Bu Tia, nama lengkapnya ya Bu Tia, dan Pak Agusnya ada 3 ini ya, ada 3. Oke, nyun duka ini saya nanti berbagi sama Pak Yatno. Pak Yatno, sebelum Pak Yatno cerita apa itu global dulu, nanti teknisnya ke Pak Yatno. Saya mulai dulu. Kemudian ini tampaknya apa ini? Zoom-nya ya. Ini masuknya hostnya itu ke saya gitu. Ke saya, mau saya alihkan ke hostnya teman-teman lain kok nggak bisa. Gitu, sehingga saya sambil mute all ya ketika suaranya bocor semua gitu ya. Mohon izin gitu ya. Saya mute all dulu. Nah, oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya share screen. Waktunya nanti nggak sampai 30 menit ini, biar nanti banyak disajikan materinya oleh Pak Yatno ya. Kita semua mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yatno nanti. Apakah slide saya kelihatan ya? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Sudah. Oke. Jadi Ibu Bapak, teman-teman pengawas, rekan sejawat, ini prinsipnya informasi ya. Informasi kesiapan IKM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu dasarnya adalah ketika Ketua MKKS Negeri dan Swasta beserta wakakurnya itu diundang gitu ya oleh dinas provinsi di bidang SMA ini ya. Kalau leading sektornya sekolah penggerak itu sebenarnya memang ada di GPK ya, namun karena ini membahas IKM di kurikulum, maka yang menyelenggarakan itu bidang SMA. Jadi ceritanya begitu. Nah, ini sekilas informasi. Bergerak ya Pak Agus nih? Bergerak nggih? Yang saya tulis belum. Yang hadir. Belum. Nggak bisa bergerak. Baik. Belum bergerak, Bu. Baik, nggih. Saya tutup dulu. Saya ulang. Nah, mudah-mudahan ini sudah bergerak. Udah bergerak gila ini ya. Sudah. Apa nih? Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Subekti tanggal 19, 20, 21 gitu ya. Itu dinas provinsi yang ini apa ini? Bidang SMA tadi ya, itu menghadirkan
MKKS negeri swasta, tapi yang non PSP, begitu ceritanya. Alasannya untuk yang PSP ini kan sudah didampingi teman-teman fasilitator nih, Pak Yatno dan kawan-kawan, gitu ya. Artinya selama 3 tahun yang PSP sudah ditanggung, tanda petik, gitu ya. Sudah ditanggung. Maka inisiatifnya dari bidang SMA itu yang dihadirkan yang bukan PSP, supaya yang bukan PSP itu tidak ketinggalan, begitu ceritanya, gitu ya. Di samping itu dasarnya adalah SKK Balitbank yang tahap 1, di mana di Jawa Timur itu ceritanya ada 1.400 sekian sekolah yang sudah terdaftar secara mandiri, baik IKM 1, 2, 3 begitu. Nah, akhirnya dari Dinas Pendidikan tadi, dari bidang SMA, memutuskan sesegera mungkin itu diundang para MKKS negeri swasta, supaya nanti ketika ada di sekolah, menjelang tahun ajaran baru, minimal sudah ada persiapan begitu. Kalau yang sekali lagi, yang PSP diserahkan Pak Yatno dan kawan-kawan gitu ya. Tanda petik gitu ya, diserahkan karena sudah ada yang nangani. Nah, yang diundang itu adalah MKKS negeri dan wakakurnya. Jika ketua MKKS negeri itu ternyata PSP, maka dialihkan ke sekolah lain gitu ceritanya. Begitu, beserta wakakurnya. Alasannya supaya nanti waktu hadir ke sekolah, ke wilayah deh. Ini karena ada 38 kota kabupaten, waktu itu kuota yang diundang itu 152. Dibagi 38 kota kabupaten, ketemulah itu 4 orang maksudnya. Maka 4 orang itu terdiri 1 kepala sekolahnya beserta wakakur, itu yang negeri. Lalu 1 kepala sekolah MA yang MKKS ya swasta dan wakakurnya. Nah, sama antara MKKS swasta dan negeri. Jika kebetulan yang diundang itu ternyata PSP, contohnya di Surabaya. Di Surabaya itu MKKS-nya itu kalau tidak salah, bukan deh, MKKS-nya Pak Hadi deh. Pak Hadi tidak PSP, jadi ikut hadir waktu itu misalnya. Tapi ada sekolah lain, ternyata di wilayah itu di 38 kota kabupaten, itu ada yang sekolah PSP, maka tidak diundang. Begitu caranya. Sehingga juga mohon maaf, pengawas tidak juga diundang begitu ya. Karena itu tadi, hanya 152 terus dibagi 4 itu tadi. Ketemulah, dibagi 38, ketemulah 4 orang. Maka apa yang dilaksanakan di kegiatan bidang SMA itu nanti semuanya saya sampaikan ke Ibu Bapak. Termasuk materi-materinya itu saya sampaikan sehingga ketika nanti kita melakukan pendampingan ke sekolah binaan itu ada sinambungan terkait dengan IKM-nya yang mandiri ya, khususnya yang mandiri. Yang PSP sekali lagi itu tidak diundang. Nah, berikutnya ini apakah bergerak ya, Pak ya? Bergerak nggih. Oh nggih, sampun nggih. Sudah ini. Nggih, matur nuwun. Jadi ini materinya kemarin selama kegiatan tanggal 19 sampai 21 itu yang pertama di pembukaan itu yang hadir waktu itu Bu Kabid gitu. Sehingga di kegiatan itu Pak Kepala Dinas sambutan-sambutannya diwakilkan kepada Ibu Kabid begitu ya. Nah, saya ulangi kepada Ibu Kabid, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi utama gitu ya, utama dan pertama. Itu mengundang Pak Yogi begitu. Sebagai semacam master chef-nya gitu ya. Jadi Pak Yogi itu hadir tetapi secara virtual Ibu dan Bapak. Peserta 152 tadi memberikan materi secara virtual. Kebetulan waktu itu saya yang memandu begitu, moderatornya saya mendampingi Pak Yogi itu. Nah, ada hal-hal yang baru tapi belum ada gitu ya. Yang baru tapi belum terwujud gitu ya. Yaitu terkait dengan akan direvisinya Kemendikbud nomor 56 M 2022. Nah, ini juga mungkin teman-teman fasilitator sekolah penggerak di teman-teman ini kan banyak ini di Jawa Timur yang fasilitator Pak Yatno, Pak Yudo, banyak ya yang lain juga itu mungkin juga
semuanya masih menggunakan Kemendikbud Ristek 56 2022. Nah, kenapa itu akan direvisi? Keterkaitannya dengan pemilihan kelompok mata pelajaran. Di dalam Kemendikbud Ristek 56 itu disebutkan bahwa peserta didik itu minimal boleh memilih, gitu ya. Kelompok mapel itu 2. Sekolahnya menyediakan minimal 3 kelompok mapel, begitu. Nah, ketika memilihnya itu dibatasi 2, maka informasinya ini akan diselaraskan dengan, jadi beliau di Puskur itu bersanding dengan pihak perguruan tinggi, begitu. Karena intinya nanti pemilihan kelompok mata pelajaran itu yang ada di kelas 11 dilanjutkan ke kelas 12 itu nyambungnya kepada karir, gitu ya, ke pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Kalau itu dibatasi 2 minimal 2, itu tampaknya masih ada yang alternatif lebih baik lagi. Maka sambil kita nunggu, kita masih menggunakan Kemendikbud itu, tapi informasi yang akan terjadi sehingga nanti kok ada perubahan dari Kemmennya yang 56 ini itu kan sebelumnya perubahan dari sebelumnya juga, gitu ya. Jadi sudah ada pertama itu nomor berapa ya kemarin ya? Nomor berapa saya lupa gitu. Itu kemudian digantikan oleh 56 ini. Nah, kemungkinan nanti juga akan digantikan lagi, gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa revisinya bisa selesai secepatnya sehingga kita di tahun pelajaran baru itu sudah ada finalnya. Utamanya peran kita sebagai pengawas, sebagai pendamping maksud saya. Ya, itu hal baru yang disampaikan oleh Pak Yogi. Kemudian berikutnya di hari Jumat itu materinya yang ada di PSP itu ada yang diberikan di teman-teman MKKS itu. Karena sebenarnya IKM itu tidak membahas yang di platform itu kecuali yang IKM 2 begitu ya. IKM 2 menggunakan platform itu. Maka bidang SMA itu berinisiatif lebih baik semua MKKS negeri dan swasta itu dibekali juga terkait dengan perencanaan berbasis data supaya sekaligus nyinggung platform Merdeka Mengajar. Begitu. Sehingga kemarin di materi itu dibahaskan, disajikan terkait dengan bagaimana cara membaca rapot pendidikan. Lalu bagaimana menyandingkan hasil rapot pendidikan itu dengan karakteristik di KUSP. Begitu. Gitu ya. Jadi itu nyambung-nyambungnya seperti itu. Dan perencanaan berbasis data ini memang sebenarnya materi 5 intervensi yang ada di PSP. Nah, itu diambil diberikan ke teman-teman MKKS negeri dan swasta kemarin, ya. Nah, lalu setelah itu walaupun nanti Kemendikbudristek 56 itu akan ada revisi, tetapi tampaknya struktur kurikulumnya kemungkinan masih sama. Maka untuk mengantisipasi teman-teman yang jalur mandiri itu memiliki persiapan lebih, kemarin diberikan materi terkait dengan telaah struktur kurikulum dan beban belajar bagi murid, maksudnya beban mengajar bagi siswa, beban mengajar bagi guru maksud saya, termasuk juga bagaimana pengaturan jadwal P5-nya. Jadi intra dan P5 itu kemarin juga dibahaskan ke MKKS negeri dan swasta. Ya. Nah, penyajinya ini kemarin ngambil dari Wakakur yang ada di Surabaya, di SMA 1 Surabaya. Gitu. Sekalipun Pak Ari ini sekolahnya belum PSP, tetapi referensinya itu ngambil dari pengalaman-pengalaman teman-teman PSP angkatan 1, begitu. Gitu ya. Tapi ya itu tadi masih berproses tentunya yang disampaikan kemarin masih berproses, kita juga tetap menerima jika ada perubahan-perubahan gitu. Sehingga kemarin di Dinas Provinsi itu di bidang SMA itu membangun WA Group yang isinya MKKS negeri dan swasta beserta Wakakurnya. Jadi kalau ada perkembangan-perkembangan terbaru dari pusat begitu, nanti akan diinfokan
lewat grup itu. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan prinsip pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Ini juga demikian. Ini sebenarnya juga materinya yang ada di 5 intervensi PSP begitu ya. Maka 5 intervensi itu ada bagian-bagian yang diberikan kepada MKKS negeri swasta non PSP. Tujuannya itu tadi seperti yang saya sampaikan supaya tidak ketinggalan dengan apa yang didampingkan oleh teman-teman fasilitator sekolah penggerak. Ya. Lalu berikutnya setelah hal-hal yang sifatnya itu pengetahuan begitu ya, konsep-konsep itu disampaikan, masuk ke hal teknis. Nah, untuk hal teknis memang ini yang menyampaikan kemarin saya berkenaan dengan alur pembelajaran. Sebenarnya ini bukan alur tujuan pembelajaran ya, tapi alur pembelajaran. Karena apa? Karena di kurikulum Merdeka ini tidak mengenal silabus, tidak mengenal RPP, namun kita mencari strategi padanannya. Padanan bagaimana menyusun alur pembelajaran sampai kepada modul ajar, dan bahkan juga disampaikan bagaimana modul ajar itu bisa dikemas menjadi bahan ajar. Begitu. Sehingga nanti di tahun pelajaran baru, teman-teman sekolah itu di masing-masing sekolah yang non PSP itu ada gambaran begitu. Nah, memang ada materi yang sangat baru dan detail, dan perlu pemikirannya itu tidak bisa sekali berpikir langsung jadi gitu ya, terkait dengan cara perbedaan cara menelaah posisi CP dengan posisi KD. Kalau yang KD memang pakai taksonomi Bloom langsung bisa dilihat dari kata kerja operasional begitu ya. Tapi kalau di CP itu tidak bisa demikian karena konsepnya adalah pendekatannya konstruktivisme. Sehingga di cara menelaah CP kacamata kita itu berbeda dengan kacamata kita ketika menelaah di KD waktu di kurikulum sebelumnya. Jadi bagaimana CP itu dengan pendekatan konstruktivisme yang itu menggunakan 6 aspek pemahaman atau 6 facet of understanding, ada penjelasan, ada interpretasi, ada aplikasi, ada perspektif, ada empati, ada pengenalan diri. Kalau di kurikulum sebelumnya kita kenal dengan self knowledge itu kaitannya dengan metakognisi. Nah, di CP itu digalinya, ditelaahnya pakai itu gitu. Lalu juga disampaikan di sesi itu bahwa ada kemungkinan di CP-CP itu ketika ditelaah apa adanya, di dalamnya itu ada apanya gitu ya, itu ada yang sifatnya tidak hierarkis begitu. Nah, karena tidak hierarkis, dari aspek pemahaman itu dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran, lalu diurutkan, jadilah ATP. Nah, setelah ATP, TP-TP yang sudah diurutkan tadi, waktu ngurutkan, itu ada langkah sebelumnya yang itu juga menjadi praktek baik, yaitu dilakukan pemetaan materi dulu. Kemarin pengalaman ada sekolah, itu melakukan pemetaan itu 3 tahun SMA itu. Ternyata ada materi-materi di fase F, itu yang ternyata cocoknya disanding ke materi fase E. Nah, praktek-praktek baik itu kemarin dibahas juga, disampaikan kepada teman-teman di MKKS itu. Ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan modul ajar, yang itu padanannya RPP begitu. Jadi padanannya RPP modul ajar, padanannya silabus, alur pembelajaran. Jadi diketemulah klik di situ antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka itu sudah disejajarkan walaupun berbeda terkait dengan definisi-definisinya. Kenapa kemarin disolusi demikian? Karena yang diundang juga Wakakur. Wakakur nanti menangani kelas 11-12 yang kurikulum sebelumnya, setelah kelas 10 itu sudah kurikulum mandiri, utamanya yang IKM 23. IKM 23 sekalipun 2 itu menggunakan bahan ajar yang di platform gitu ya, tetapi terkait dengan KOSP-nya tentu harus menguasai karakteristik di sekolahnya, makanya itu diberikan. Ya. Barulah setelah pengetahuan itu diberikan, lalu hal teknis gitu ya, diberikan. Hal teknisnya terkait dengan pemahaman CP tadi ya. Itu
Yang paling baru itu di pemahaman CP itu tadi. Nah, maka hasil dari perangkat intra, hasil dari perangkat P5, gitu ya, itulah yang dilampirkan. Jadi kemarin untuk penyusunan KOSP itu sebatas diberikan terkait dengan konsep, tapi diberi clue-cluenya begitu. Termasuk juga sudah disampaikan kalau panduan KOSP yang dari Pusmenjar itu ada dokumen yang revisi, karena ada panduan KOSP gitu ya, itu di pojok kiri itu ada yang bertulis revisi, ada yang tidak. Nah, yang kita berikan itu yang bertulis revisi. Jadi karena memang sudah ada revisi. Maka kemarin penyusunan KOSP sekalipun itu berupa pengetahuan, tapi itu tadi ya, clue-cluenya itu sudah disampaikan. Nah, barangkali nanti begini Bu Bapak, posisi kita kayaknya yang di RTL ini. Nanti saya tunjukkan contoh RTL-nya. Dari salah satu MKKS yang ada di 38 kota ini semuanya sudah masuk ke bidan. Jadi semuanya sudah merancangkan rencana tindak lanjut pasca tanggal 21 kemarin. Nah, itu mungkin nanti peran kita di pengawas itu pintu gerbangnya kayaknya melihat ini kayaknya. RTL-nya seperti apa? Lalu nanti kita akan memposisikannya seperti apa. Nah, jadi itu Ibu Bapak terkait dengan rundown-nya. Jadi biar teman-teman MKKS tahu persis ketika 2-3 hari di sana itu. Nah, materi yang disajikan itu dari mudah-mudahan ini bergerak. Mudah-mudahan gerak ya. Sebentar, izin baterai saya habis. Nah, mudah-mudahan ini bergerak. Jadi materinya kemarin yang disampaikan adalah kurikulum merdeka dan strategi penyiapan IKM mandiri. Kemudian perencanaan berbasis data tadi dan seterusnya ya. Lalu RTL ini nanti yang barangkali perlu dikawal oleh kita itu ya, oleh teman-teman pengawas. Ya. Nah, terkait dengan materinya, ini yang perlu kita pantau gitu ya. Yang perlu kita pantau itu ya, saya lanjutkan lagi. Masih di paparan tadi. Ini tapi hanya ini yang terakhir. Jadi yang barangkali perlu dipantau oleh kita semua itu MKKS negeri dan swasta itu menyusun RTL. Untuk materi itu saya sediakan link ini gitu ya. Nanti PPT-nya itu akan saya share di chat room ini. Nah, sekarang saya contohkan salah satu RTL-nya dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Itu. Kemarin RTL-nya seperti ini. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa menjadikan ini salah satu tugas pengawasan kita nanti, dimasukkan ke pengawasan. Apa ini kelihatan kalau sedang share screen ya, Pak Agus ya? Bisa dilihatkah Ibu Bapak sajian saya ini?